Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadrayan Ferdiansyah. Berikut adalah presentasi laporan PKL saya, yaitu analisis performance centrifugal pump merek Johnson tipe CCR 80-250 R6 S2 L3 sebagai crude oil pump pada PT Pertamina EP Sukawati Field. Berikut adalah konten yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada profil perusahaan PT Pertamina EP Sukawati Field, yang ketiga ada dasar teori, yang keempat ada pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan. Yang pertama, saya masuk ke pendahuluan. Pendahuluan di sini saya akan membahas latar belakang mengapa saya melakukan KKNP di PT Pertamina EP Sukawati Field. Nah, yang pertama, karena saya adalah mahasiswa Teknik Mesin Universitas Brawijaya yang pada silabusnya diharuskan untuk melakukan kuliah kerja nyata praktik atau KKNP yang mengandung 4 SKS di dalamnya. Lalu yang kedua, saya memilih PT Pertamina Persero sebagai lokasi KKNP saya dikarenakan PT Pertamina Persero merupakan perusahaan yang bergerak pada oil and gas satu-satunya yang ada di Indonesia dan dimiliki oleh BUMN. Nah, di mana PT Pertamina Persero ini memiliki sebuah anak perusahaan yang dinamai PT Pertamina EP. Nah, kepanjangan dari Pertamina EP sendiri adalah eksplorasi dan produksi, di mana perusahaan ini sangat berfokus kepada eksplorasi dan produksi minyak dan gas yang ada di Indonesia. Nah, pada PT Pertamina EP ini, mereka bergantung pada crude oil pump untuk mentransfer crude oil atau minyak mentah dari CPA atau Central Processing Area menuju ke FSO atau tempat penjualan crude oil. Nah, rumusan masalah yang saya bawa di sini adalah bagaimana performa crude oil pump pada PT Pertamina EP Sukawati Field sebagai pendistribusi crude oil dari Central Processing Area ke Floating Storage and Offloading atau yang biasa disebut FSO. Yang kedua, yaitu adalah profil Pertamina EP Sukawati Field itu sendiri. PT Pertamina EP Sukawati Field merupakan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi, di mana eksplorasi ini adalah bagaimana sebuah perusahaan mencari sebuah tambang minyak, bisa dengan berbagai cara. Lalu eksploitasi di sini apabila sebuah perusahaan sudah mendapatkan tambang minyak yang tepat, maka akan dilakukan eksploitasi atau pengambilan minyak dari dalam perut bumi. Nah, Pertamina EP sendiri itu tuh melakukan eksplorasi dan eksploitasi itu sendiri, di mana salah satu dari anak perusahaan Pertamina EP yaitu ada di Sukawati Field, berada di Kabupaten Tuban. Visi Pertamina EP yaitu adalah menjadi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi kelas dunia. Sedangkan misinya adalah melaksanakan pengusahaan sektor hulu minyak dan gas dengan penekanan pada aspek komersial dan operasi yang baik, serta tumbuh dan berkembang bersama lingkungan hidup. Berikut adalah flow diagram dari Pertamina EP Sukawati Field. Yang pertama di sini ada PET atau bisa dibilang sumur. Terdapat banyak sumur yang dilakukan oleh Pertamina EP untuk memproduksi minyak, gas, dan air. Di sini ada Moody PET dan Sukawati PET. Di sini CPA dari Pertamina EP juga mengambil minyak dan gas bumi dari Cepu. Nah, dari sini terdapat tiga fase fluida yang akan diproses di CPA. 3 fase fluida itu adalah minyak, gas, dan air. Di mana di sini bisa dilihat minyak terdapat alur berwarna hijau, air alur berwarna biru, dan gas alur berwarna hitam. Nah, untuk ketiga fluida tersebut akan dipisahkan pada trifase separator. Ini akan membuat ketiga fase fluida tersebut terpisah dan melakukan prosesnya masing-masing. Di mana di sini gas akan diproses untuk dijadikan power plant di sini. Lalu sisanya akan dijual ke PT Gasuma di sini dan dijadikan LPG. Lalu ada juga beberapa gas yang diambil kondensatnya
untuk dijadikan aftur. Nah, kemudian ada gas-gas sisa yang tidak dapat dipakai, itu akan dibuang menuju flare. Nah, di sini kenapa dibuang menuju flare dan dibakar? Agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan apabila gasnya tidak dibakar. Nah, kemudian alur yang hijau merupakan alur minyak. Nah, minyak sendiri di sini diolah. Karena kenapa? Karena minyak dari dalam perut bumi itu tuh banyak mengandung H2S. Oleh karena itu, minyak ini akan memasuki sebuah stripper, di mana stripper ini berguna untuk menurunkan H2S melalui sweet gas. Jadi, sweet gas di sini akan menurunkan H2S pada minyak bumi yang masih terdapat H2S. Nah, kemudian dari apabila sudah diturunkan, minyaknya baru akan memasuki ke gasbut, di mana gasbut di sini digunakan untuk menurunkan tekanan pada minyak dengan output fluida kecepatan tinggi dan gas sisa. Nah, setelah itu baru si minyak ini masuk ke tangki minyak. Apabila sudah masuk ke tangki minyak, dari si fluida minyak ini, dia akan dipompa menuju ke FSO atau dijual melalui pompa PP700 yang akan saya bahas. Nah, lalu kemudian air di sini banyak gunanya. Yang pertama, gunanya untuk sebagai pendingin, media pendingin. Lalu apabila air sudah tidak terpakai, airnya akan dimasukkan kembali ke reservoir atau sumur. Nah, kemudian bisa dilihat di sini, ini adalah peta lokasi dari PT Pertamina EP Sukowati Field. Di sini ada Moody Field, di sini ada Sukowati Field, di mana keduanya ini akan diproses minyaknya di Central Processing Area yang tadi saya bahas. Nah, kemudian setelah minyaknya sudah diproses, akan melalui crude oil pump, dipompa menuju ke tengah laut. Di sini ada FSO, atau Floating Storage and Offloading, untuk dijual ke kilang minyak. Nah, ini jaraknya adalah sekitar 60 km dari Central Processing Area dengan menggunakan satu pompa, yaitu crude oil pump yang akan dibahas pada laporan kali ini. Berikutnya adalah kajian pustaka. Unit yang akan kita bahas saat ini adalah pompa. Pompa memiliki fungsi untuk memindahkan fluida cair dari suatu tempat ke tempat lain yang mempunyai perbedaan tekanan atau perbedaan peletakan posisi yang tidak memungkinkan apabila mengalir secara alami. Nah, pada PT Pertamina EP Sukowati Field ini, pompa banyak digunakan untuk transfer berbagai macam fluida. Contohnya untuk well injection water atau air yang tadi saya bahas untuk dimasukkan kembali ke sumur, lalu air sebagai media pendingin hingga minyak mentah yang akan dijual ke FSO. Nah, parameter dari si kerja pompa sendiri itu banyak. Contohnya yang pertama dari aliran. Aliran terdapat dua, yaitu laminar dan turbulen. Lalu terdapat head yang akan mempengaruhi kinerja dari pompa. Terdapat head loss, head mayor, head minor, dan lain-lain. Kemudian ada debit yang akan mempengaruhi kinerja pompa. Lalu ada NPSH, apabila NPSH tidak sesuai dengan yang ada, itu tuh akan menjadi kavitasi pada pompa tersebut. Kemudian ada daya pompa, poros, dan motor yang akan mempengaruhi efisiensi dari pompa. Kemudian ada titik operasi pompa itu sendiri. Yang pertama akan kita bahas adalah efisiensi pompa. Nah, di pompa sendiri kita lihat di sini ada tiga unit, yaitu motor listrik, lalu ada poros, lalu ada hidrolis. Nah, di dalam poros ini ada kopling, yaitu yang menghubungkan antara poros motor dan poros pompa. Nah, untuk daya motor ini rumusnya adalah seperti ini. Lalu rumus dari daya poros adalah seperti ini. Dan rumus dari daya hidrolis atau daya pada pompa adalah seperti ini. Sedangkan efisiensi pompa adalah perbandingan antara daya hidrolis dan daya motor yang dapat dikeluarkan oleh motor. Nah, kemudian kita akan menghitung NPSH pada pompa. Ini dilakukan apabila kita ingin mencari tahu apakah pompa tersebut mengandung kavitasi atau tidak. Rumus NPSHA adalah seperti ini. Kemudian rumus NPSHR seperti ini.
Nah, syarat agar tidak terjadinya kavitasi adalah hasil dari NPSHA harus lebih besar dari NPSHR. Nah, apa sih itu kavitasi? Kavitasi itu adalah timbulnya gelembung-gelembung dalam aliran fluida akibat penurunan tekanan pada fluida sehingga tekanan tersebut di bawah tekanan uap jenuhnya. Nah, ini blade pada pompa ini terjadi akibat adanya kavitasi. Karena kavitasi ini hanya gelembung, tapi ini terjadi pada RPM tinggi atau misal pada pompa terjadi 2.900 rotasi per menit dan gelembung ini terjadi terus-menerus, maka akan membuat blade atau sudu ini menjadi pecah atau rusak, yang kemudian akan menurunkan efisiensi dari pompa itu sendiri. Kemudian kita masuk ke bab 4, yaitu analisis dan pembahasan. Di sini saya menulis spesifikasi pompa seperti ada di sini. Spesifikasi pompa ini saya dapat dari nameplate pompa itu sendiri. Lalu ada spesifikasi motor yang saya dapatkan dari nameplate motor itu sendiri. Nah, kemudian ada spesifikasi crude oil. Nah, di sini ada spesifikasi pompanya, pipa, maksud saya. Jenis material pipanya carbon steel dengan suction dan discharge-nya diameternya seperti di tabel ini. Nah, kemudian kita masuk ke perhitungan efisiensi teoritis. Dengan debit maksimal yang dapat dipakai oleh pompa adalah sekian, dan head efisiennya sebesar 100 meter, dan daya input pompa yaitu 70 kW. Kemudian daya porosnya 66,08 kW, dan daya hidrolisis efisien pompa yaitu 51,26 kW. Nah, efisiensi pompa teoritis yang dapat dicapai oleh pompa ini adalah sebesar 73%. Sedangkan perhitungan efisiensi aktual yang dapat kita hitung dengan debit yang kita hitung selama 5 hari pada PT Pertamina EP Sukhwati Field, yaitu sebesar 0,027 meter kubik per second dengan head total pompa 106,12 meter dan daya input dari motor listrik sebesar 38,62 kW. Lalu untuk daya porosnya adalah 36,45 kW dan daya hidrolis yang dapat dihitung adalah 22,25 kW. Efisiensi pompa aktual yang dapat kita hitung di sini adalah 57,6%. Lalu terjadi perbedaan antara efisiensi aktual dan teoritis, di mana efisiensi teoritisnya 73% dan aktualnya 57,6%. Dan terdapat perbedaan efisiensi sebesar 15,4%. Nah, ini terjadi perbedaan antara efisiensi aktual dan teoritis karena banyaknya berbagai macam masalah pada sebuah pompa tersebut. Nah, hal yang dapat meningkatkan efisiensi yaitu pembersihan sistem pemipaan, pemeriksaan sistem kelistrikan, pemeriksaan alignment atau poros pada pompa agar dapat sejajar, dan melakukan tes kinerja pompa secara berkala. Lalu kita menghitung NPSA pada pompa. Perhitungan pada suction line pompa diperlukan agar tidak terjadi kavitasi yang akan membuat pompa mudah rusak. Berikut adalah NPSA yang dapat kita hitung sebesar 6,3 meter dan NPSA-R yang kita hitung sebesar 3,18 meter. Dapat disimpulkan pada crude oil pump yang kita teliti di sini tidak terjadi kavitasi karena NPSA-nya lebih besar dibanding NPSA-R. Selanjutnya adalah penutup. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari laporan saya adalah terdapat penurunan efisiensi pada crude oil pump sebesar 15,4%, di mana seharusnya pompa memiliki efisiensi sebesar 73%. Pada hitungan efisiensi aktual pompa hanya menyentuh efisiensi pada angka 57,6%. Penurunan pompa dapat disebabkan oleh kebocoran pada seal, kerusakan pada katup, scaling atau kerak pada suction line, dan masalah pada sambungan motor dan pompa. Lalu yang ketiga adalah tidak ditemukan adanya kavitasi berdasarkan perhitungan NPSH, dikarenakan nilai NPSHA lebih besar dibanding nilai NPSHR. Saran untuk perusahaan dari saya yang pertama adalah meningkatkan efisiensi crude oil pump. Diperlukan beberapa treatment pada pompa, seperti pembersihan pipa suction, pemeriksaan kondisi kelistrikan, alignment pada poros secara berkala, dan melakukan tes kinerja pompa secara berkala juga. Lalu yang kedua, diperlukan perhitungan rutin pada NPSH agar tidak terjadi kavitasi pada pompa.
Nilai NPSHA harus selalu lebih besar dibanding NPSHR. Hal ini diperlukan perhitungan secara rutin, dikarenakan head statis pompa dapat berubah, tergantung dengan ketinggian crude oil pada tangki. Mungkin sekian saja laporan PKL dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.